Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang arsitektur e-bisnis. Nah, arsitektur e-bisnis ini nanti akan menjadi acuan atau pedoman bagi mereka-mereka yang ingin membuat e-bisnis di organisasinya masing-masing. Nah, jadi bisa mengambil dari salah satu arsitektur yang sudah ada. Nah, ada dua model arsitektur bisnis yang telah dipakai atau telah digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Yang pertama kita sebut sebagai model sekuensial. Nah, kemudian yang kedua yang kita kenal sebagai model sinkronos. Nah, apa itu model sekuensial? Model sekuensial ini adalah model arsitektur yang mengembangkan aplikasi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan. Nah, jadi kalau kita lihat pada evolusi bisnis yang lalu, maka ini berada pada level yang pertama. Nah, level yang paling bawah itu. Nah, di mana aplikasi yang dikembangkan itu berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan. Nah, sebagai contoh dulu misalkan kita ambil ketika fungsi kepegawaian ingin bekerja di dalam perguruan tinggi misalkan, maka dia akan membuat namanya sistem informasi kepegawaian. Nah, kemudian bagian akademik ketika dia ingin terbantu dalam fungsi yang dimilikinya, maka dia mengembangkan sistem informasi akademik. Nah, jadi masing-masing ini dibuat berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan. Nah, cuman di sini untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi tersebut, nah disinilah diperlukan interface agar output dari aplikasi dapat dibaca oleh aplikasi yang lain. Nah, artinya apa di sini bahwa sebuah aplikasi outputnya bisa menjadi input bagi aplikasi yang lain. Nah, kalau kita lihat contoh sekarang, nah banyak sekali bisnis yang memiliki model sekuensial seperti ini, di mana mereka memiliki beberapa aplikasi. Nah, kemudian antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, nah ini seperti ini. Ada interface yang mengambil output dari suatu aplikasi sebagai input bagi aplikasi yang lain. Nah, kemudian yang kedua yang kita sebut sebagai model sinkronos. Nah, apa model ini? Ini aplikasi besar yang akan mensinkronisasi mekanisme IPO, input, proses, output, masing-masing unit dengan cara memusatkan data dan proses pada satu titik. Nah, jadi organisasi yang memiliki model sinkronos ini, mereka punya satu full, bisa kita sebut full data. Nah, dan semua aplikasi yang terkait, nah itu akan mengambil data-data tadi atau proses-proses tadi untuk digunakan secara bersama-sama. Nah, model sinkronos ini biasanya banyak digunakan oleh bisnis atau organisasi dalam skala besar atau enterprise. Nah, contoh model ini itu misalkan adalah aplikasi ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, jadi
ini adalah salah satu contoh yang termasuk ke dalam model sinkronos. Nah, berikut ini adalah dalam bentuk diagram bagaimana kedua model tadi bisa diimplementasikan. Nah, yang di atas ini adalah sekuensial. Jadi misalkan ketika ini adalah unit sales, ini manufacturing, ini purchasing, penjualan, produksi, kemudian ini pembelian. Nah, seperti cerita kita tadi bahwa aplikasi yang diciptakan itu tujuannya adalah untuk membantu fungsi dari setiap unit ini. Jadi sales memiliki aplikasi yang mendukung penjualan, kemudian bagian manufacturing, produksi ya. Nah, mereka juga akan memiliki aplikasi sendiri. Nah, kemudian purchasing, nah pembelian ini, nah ini juga sama. Ketika dia bagaimana memudahkan membeli barang-barang yang diperlukan untuk produksi. Nah, maka mereka punya aplikasi tersendiri pula. Nah, dan setiap aplikasi yang ada pada masing-masing unit ini bisa saja terkait. Artinya apa? Ketika ada suatu barang sudah dibeli oleh bagian purchasing, nah maka ketika barang ini dipindahkan ke manufacturing, nah artinya apa? Kalau ini ada warehouse-nya atau gudangnya, maka jumlah barang yang ada di sini akan berkurang. Nah, jadi output atau data yang dihasilkan oleh bagian ini bisa menjadi output bagi aplikasi di unit yang lain. Nah, ini kita sebut tadi menggunakan model sekuensial. Nah, yang di bawah ini adalah contoh untuk sinkronos, model sinkronos. Nah, jadi di sini ada satu titik di mana data dan proses yang diperlukan ini bisa digunakan oleh unit-unit yang ada di organisasi tersebut. Jadi semua aplikasi yang ada di sales, semua aplikasi yang ada di manufacturing, kemudian semua aplikasi yang ada di purchasing nanti. Nah, ketika dia memerlukan data, nah dia akan mengambil data-data dan proses-proses yang tersedia di sini. Nah, jadi inilah contoh suatu model yang dianut oleh aplikasi ERP tadi. Nah, jadi ini seputar tentang model-model apa saja yang bisa digunakan oleh e-bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya.